Jika tak ada aral melintang, Kota Nunukan akan menuju tata kota yang rapi, tertib, dan estetik dari sudut parkiran kendaraan. Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan yang selama ini mengaku belum maksimal mengelola parkiran kendaraan di berbagai tempat akan segera mengalihkan pengaturan parkiran kepada Perusda Nusa Serambi Persada Nunukan. Pengenalan itu dilakukan Dinas Perhubungan Nunukan ke Perusda Nusa Serambi dengan target optimalisasi pemasukan pendapatan asli daerah atau PAD dengan penanganan yang intens dan profesional. Selain itu, target utama Dinas Perhubungan agar ketertiban dan nilai-nilai estetika Kota Nunukan tercipta menuju Kota Nunukan yang indah dan berwibawa. Kemudian dari JPT juga kan, Jasa Pengusaha Transportasi itu kan, kemudian Asosiasi Pulau, itu penting juga itu. Sebenarnya itu salah satu poin juga Pak, itu tentang penambahan rute kan, penambahan rute. Nah, kalau tidak salah, kita di Supena sudah menyurat Pak. Bahkan kemarin kita itu ada usulkan kalau bisa ada penambahan rute Nunukan dengan Makassar langsung ya. Itu kita sudah pernah menyurat Pak, sudah pernah kita menyurat ke Kementerian. Minggu ini Direktur Perusda Nusa Serambi Persada Nunukan Haji Abu Bakar Siddiq beserta jajarannya melakukan pertemuan dan diskusi dengan Dinas Perhubungan Nunukan Muhammad Amin SE dan juga jajarannya di kantor Dishub Nunukan pekan tadi. Pertemuan tersebut membahas soal potensi dan titik konsentrasi kendaraan yang butuh ditata dalam bentuk pengaturan parkiran yang profesional. Muhammad Amin mengatakan, sejauh ini persoalan parkiran belum mendapatkan sentuhan optimal karena berbagai kendala, antara lain persoalan sumber daya manusia yang terbatas dalam menanganinya. Kemudian belum adanya organisasi khusus pemerintah yang fokus mengelola parkiran sebagai salah satu sumber PAD Nunukan. Sekitar 50.000 kendaraan roda 2 saja di Nunukan diakui Kadishub Kabupaten Nunukan ini kini masih cenderung belum tertata dari sudut parkiran. Di sejumlah titik konsentrasi penyimpanan kendaraan seperti sekolah, pasar, alun-alun, rumah sakit, dan beberapa titik lainnya. Situasi itu selain tidak mengesankan nilai-nilai keindahan dan ketertiban kota, juga membuat jalan umum terganggu. Sedangkan potensi parkiran ini merupakan salah satu pundi pendapatan kontribusi PAD bagi pemerintah jika dikelola dengan baik. Kenapa? Karena di Dinas Perhubungan itu di 3 bidang ini, bidang mobilitas, angkutan dan prasarana ini, itu tidak ada ya secara konkret menyebutkan bahwa bidang ini menangani parkir. Akhirnya untuk saat ini kita mempunyai tugas tambahan di bidang mobilitas. Dan kemudian dibantu juga dari bagian kepegawaian, sehingga tidak ada fokus di sini. Kami terbuka ya via Polda, mudah-mudahan. Berdasarkan data sementara Nunukan mampu menerima PAD dari pengaturan parkir senilai 1,5 miliar rupiah per tahun jika pemerintah mengelola dengan baik. Atas dasar itulah, kemudian Bupati Nunukan Haji Irwan Sabri menunjuk Perusda Nusa Serambi Nunukan untuk hadir mengurai benang kusut ini. Haji Abu Bakar selaku Direktur Perusda Nunukan sendiri mengaku telah membuat analisa dan kajian bersama timnya untuk menata parkiran ini agar menjadi salah satu sumber PAD Nunukan yang elegan. Bisnis memang masuk dalam hitungan kami, makanya Pak Romian kami tugaskan untuk menghitung supaya ada sedikit PAD ke Pemda. Karena tugasnya Perusda ini sebagai lokomotif untuk menggerakkan ekonomi masyarakat, tapi juga bukan semata-mata mencari keuntungan. Ada nilai sosial yang masuk ke masyarakat Nunukan ini. Jadi kami hadir itu bukan juga terlalu bernafsu mencari keuntungan, tapi ada nilai sosial. Seperti kemarin penerima rumput laut sebanyak 30.000 ton, hari ini 20.000 lagi. Perlu kami jelaskan bahwa Perusda itu belum ada suntikan modal sama sekali dari pemerintah. Kemudian pasar pagi juga Pertemuan antara Kepala Dinas Perhubungan dan jajaran Perusda Nunukan pekan tadi merupakan awal dimulainya pengelolaan parkir Nunukan yang elegan. Target Perusda, sektor parkiran selain akan menjadi barometer keindahan tata kota, juga akan menjadi sumber pendapatan daerah unggulan bagi pemerintah, sehingga target Bupati Nunukan dalam menata ketertiban, keindahan dan kenyamanan kota Nunukan berdampak positif
bagi seluruh masyarakat Nunukan terutama pengguna jalan raya. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan kerjasama ini. Kemudian Pak, ini dirinya pasar yang tadi, parkir pasar pagi, parkir rumah sakit. Rencana akan di Celolo Blut, kan? Iya, di Celolo Blut. Jadi memang masuk dalam strategi bisnis atau rencana bisnis Perusda untuk menggarap parkiran di Kota Nunukan khususnya, supaya agak rapi kelihatan dari masyarakat dan juga masyarakat agak lebih tertib. Dan endingnya yang penting sebenarnya bagaimana ada PAD masuk ke Pemda. Jadi Perusda ini menjadi lokomotif pendapatan daerah supaya Perusda ini bisa mencetak uang untuk ke daerah dan masyarakat. Dan juga Perusda itu bukan bernafsu juga untuk mencari keuntungan, bukan profit oriented, tapi juga ada nilai sosialnya. Ya, kita harus persiapkan dulu prasarana, mencetak karcis, rompi, dan lain-lain sebagainya. Ya, itu aja dulu yang perlu dirapikan, apa-apa yang dibutuhkan di lapangan. Target kita saya kira 50-an ribu tadi motor di Nunukan itu luar biasa itu. Satu tahun bisa sampai 1,3 M. Luar biasa itu untuk ke kabupaten. Kita bisa membagi berapa untuk Pemda, berapa untuk Perusda, itu saja saya kira. Alhamdulillah ini peluang. Mari kita dukung bersama-sama supaya Nunukan ini jauh bergerak lagi untuk dapat PAD. Saya kira. Alhamdulillah pada hari ini kami ada melakukan konsultasi dengan teman-teman dari Perusda Kabupaten Nunukan terkait dengan bagaimana kita bicarakan terkait dengan pengelolaan parkir dan bagaimana potensi parkir yang ada di Kabupaten Nunukan, khususnya parkir di tepi jalan umum dan parkir tempat khusus. Dan alhamdulillah ya, meskipun pertemuannya cukup singkat tapi penjelasannya cukup padat terkait dengan ini, bagaimana kita menyampaikan potensi parkir yang ada di Kabupaten Nunukan, khususnya di Kota Nunukan ini. Ya, mudah-mudahan dengan ada penyampaian ini teman-teman dari Perusda bisa melihatnya ke depan supaya bisa menjadi titik awal daripada bagaimana kita memikirkan untuk peningkatan PAD di Kabupaten Nunukan, khususnya dari sektor parkir, baik itu parkir di tepi jalan umum maupun parkir tempat khusus yang ada di Kota Nunukan. Kalau secara optimal, kira-kira estimasi PAD per bulan khusus parkir, katakanlah di Kota Nunukan saya kita bicara, kira-kira bisa memberikan sumbangsi ke PAD berapa? Ya, kalau kita hitung dari hasil kajian dari teman-teman di lapangan bahwa potensi parkir dari ada beberapa titik yang sudah ditetapkan oleh Bupati berdasarkan SK Bupati yang ada 10 titik itu hitungannya bisa mencapai sampai 1 miliar lebih dalam hitungan setahun. Berarti kalau kita hitungan per bulan dia bisa sampai puluhan atau bahkan sampai 100 juta dalam per bulannya. Itu kalau kita berdasarkan asumsi atau hitungan kita dengan perbandingan jumlah kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 yang ada di Kabupaten Nunukan yang parkir di tempat-tempat yang sudah memang ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Nunukan. Itu sesuai dengan asumsi yang kita sudah hitung. Namun fakta di lapangan karena keterbatasan baik dari segi prasarana maupun personel kita, maka potensi ini belum bisa tercapai secara optimal. Dari Kantor Dinas Perhubungan Nunukan, M. Sakir, Kaltara TV.